definitif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus. Pertama, terkait penjelasan Bapemperda DPRD tentang Raperda Pajak dan Retribusi Daerah dan penataan pedagang kaki lima, serta penyampaian Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang lahan pertanian Nganjuk. Untuk pembahasan kedua, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan dengan adanya perda terkait pengendalian dan perlindungan area lahan hijau di Kabupaten Nganjuk, diharapkan kelangsungan produksi pangan bisa terjaga dengan baik. Dia menegaskan pemanfaatan lahan hijau untuk kepentingan pembangunan pabrik harus dilakukan analis dan mematuhi perda. Alhamdulillah hari ini yaitu penjelasan kaitannya dengan Raperda. Bagaimana pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kita sampaikan yang selama ini mungkin hambatan-hambatan kami di eksekutif yang berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian berkelanjutan ini betul-betul bisa lebih efektif, efisien. Karena satu, berkaitan dengan tata ruang. Yang kedua yang berkaitan dengan di Nganjuk ini PDRB yang tertinggi 29-32% itu dari sektor pertanian. Maka sektor pertanian ini harus kita lindungi. Maka pentingnya perda atau raperda yang sekarang kita jelaskan kepada Dewan yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan ini betul-betul bisa efektif, efisien. Kemudian yang kedua, inisiatif Dewan. Yang pertama berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini tadi kita juga diskusi, mungkin nanti karena ini inisiatif Dewan, maka kita harus betul-betul cermati. Jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan juga ya. Perhitungan-perhitungan yang mungkin juga perlu kita cek betul. Terus kemudian yang berikutnya tadi bagaimana pemberdayaan dan penataan PKL di Nganjuk ya. Nganjuk sekarang alhamdulillah karena kita buat yang namanya kawasan ekonomi Nganjuk, maka banyak muncul PKL. Maka PKL ini kita berdayakan karena PKL ini yang kuat dalam resesi apapun PKL itu harus selalu kuat. Maka betul-betul kita berdayakan dan yang kedua kita tata sehingga betul-betul PKL ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Itu aja sebenarnya. Sementara itu, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono juga mengatakan kawasan lahan hijau yang diprioritaskan untuk penghasilan pangan jangan sampai terganggu dengan lokasi industri. Untuk itu, penataan kawasan lahan hijau dan industri harus diperhitungkan. Raperda ini Raperda revisi atau apa? Inisiatif yang satu itu sudah ada, yang satu memang baru. Retribusi pajak daerah kan sudah ada. Kita menyesuaikan dengan regulasi baru. Yang satu terkait penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sekarang ini termasuk nanti di dalamnya ya terus itu nanti statusnya kayak apa, terus campur tangan dari pemerintah daerah kayak apa itu mengatur pengaturan. Oh, belum ada pengaturan ya? Ya sementara ini dalam desa laut, yang bayar, yang enggak, ini kan hanya keputusan dari dinas masing-masing. Yang dikelola dari pariwisata, yang dikelola dari Perindah. Nah, ini kan tidak ada sama, ini kan harus terkait dengan itu. Nanti harus ada penyeragaman. Termasuk menata kawasan-kawasan yang boleh PKL itu. Termasuk di dalamnya itu, untuk misalkan mungkin ada retribusi berapa, tempatnya di mana. Kan ada yang bayar 1 tahun, ada, terus ada yang ini kan masih sembako. Diharapkan nanti semua bisa mengatur itu. Yang kedua dari eksekutif terkait dengan pertanian yang berkelanjutan. Nanti lahan-lahan mana yang memang tidak boleh digunakan untuk industri ini harus jelas. Kalau memang hijau, ada seperti itu. Nanti kawasan itu kan juga harus kita kawal bersama-sama. Dari RT/RW itu? RT/RW, tapi lahan pertaniannya dan pertanian berkelanjutannya ini yang harus kita
kita kawal betul. Sampai sekarang udah berapa persentase Pak lahan pertanian digunakan pabrik? Ini detailnya kami juga belum tahu detailnya berapa persentase sing kayak kita melihat sekilas saja memang lahan-lahan hijau banyak sekarang duruk barang itu kita belum melihat pakai RT/RW-nya itu masuk atau tidak. Nah ini yang berkaitan itu sehingga nanti yang lahan-lahan pertanian kan ya jangan sampai hilang padahal Nganjuk ini daerah penyangga pertanian, penyangga pangan. Ini kan ya harus kita pikirkan bersama. Berarti ada pembatasan jumlah pabrik di Nganjuk ini? Bukan, tapi nanti lokasinya harus jelas. Sing lahan-lahan pertanian daerah penghasil pangan itu ya jangan sampai dikorbankan. Misalkan nanti untuk lahan industri dibuat seperti kawasan yang dulu di belah Selat Utara. Misalkan nanti di lahan-lahan pertanian atau kemudian kita tukar guling ke sana itu kan teknisnya nanti bisa kita rembuk bersama tanpa mengurangi investasi yang masuk yang ada. Tapi tetap melindungi lahan industri, lahan pertanian. Dalam rapat ini juga turut membahas inisiatif anggota Dewan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, serta bagaimana pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Nganjuk. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KS TV.